Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, operator yang belum sempat tidur. Oke, baiklah. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit alur dari penggunaan aplikasi Erapod Kurikulum Merdeka Mandiri Belajar ya, ataupun IKM 1. Artinya di sini IKM 1 masih menggunakan kurikulum yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan ataupun kurikulum 2013. Nah, jadi sekolah saya SMA Negeri 1 Adonara Timur menggunakan IKM 1, jadi masih menggunakan kurikulum 2013. Namun dalam hal ini kita mencoba untuk membuat sentuhan merdeka belajarnya ataupun ada penambahan pada penilaian sikapnya, dan ada penambahan pada kegiatan P5 serta perubahan terminologi yang ada pada kurikulum merdeka. Oke, baiklah, tanpa membuang waktu kita langsung aja. Seperti biasa, untuk teman-teman pendidik baik wali kelas maupun guru pengampu mata pelajaran dapat login ke dalam aplikasinya. Pada bagian card SIM penilaian, guru mapel dan wali kelas bisa login. Login dengan menggunakan username dan password yang ada. Oke, ini berhasil. Di sini saya memberikan contoh untuk mata pelajaran pendidikan agama ya. Pendidikan agama kebetulan di sini pendidikan agama Islam. Oke, untuk guru mata pelajaran menu yang disiapkan ada satu, yaitu kelas ampuh. Kelas ampuh. Nanti di bagian navigatornya di sini ada beranda, ada pembelajaran, ada formatif online dan riwayat menjadi selama ini dia menjadi wali kelas. Kalau tidak ada nanti isinya juga bakalan kosong. Oke, yang pertama pada menu beranda di sini ada kelas ampuh ya. Artinya kelas ampuh ini teman kita Fatimah Sulaiman SAG ini mengajar pada kelas berapa dan mata pelajaran apa gitu. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini ada rekap peserta didik berdasarkan jenis kelamin dan rekap peserta didik berdasarkan agama. Jadi sudah tercover semua di sini. Jumlah peserta seluruhnya 956. Oke, baiklah, kita lanjut ke kelas ampuh. Kita bisa klik untuk melihat. Nah, pertama di sini sudah ada satu contoh ya. Sudah ada satu contoh kelas ampuh untuk teman kita Fatimah Sulaiman ini. Dia mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 10 IBB 1. Nah, di bagian kelas 10 IBB 1 ini kompetensi dasarnya belum ditambahkan sama sekali. Nanti untuk menambahkan kompetensi dasar ataupun lainnya saya akan jelaskan. Oke, yang pertama kita mulai dari tambah kelas ampuh terlebih dahulu. Kita bisa klik tambah kelas ampuh. Jaringan internet saya lagi lemot. Terus di sini kita bisa pilih mata pelajaran terlebih dahulu. Misalkan di sini IBB 2 kan IBB 1-nya udah ya tadi. Ya, kita bisa simpan kelas. Nah, jadi ada IBB 1 dan IBB 2. Selanjutnya untuk kompetensi dasarnya kita bisa klik tombol kompetensi dasar lalu tambahkan KD. Nah, misalkan 3.1 deskripsinya apa, satunya kita isikan sesuai dengan KI KD kurikulum 2013 darurat ya, kondisi darurat.
Ini KKM KD-nya. Kita bisa klik tombol tambah KD. Nah, nanti mau ngubah bisa klik ubah. Lalu kalau mau ngapus bisa klik tombol hapus. Oke, kita bisa kembali. Lalu berikutnya di sini ada dua kolom penilaian berikutnya. Pertama, penilaian intrakurikulernya di sini sudah terbagi. Formatif tugas, harian, sumatif akhir semester, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Oke, untuk formatif tugasnya kita bisa lihat, kita klik. Nanti ini rekapan yang pertama kali muncul adalah rekapannya. Jika kita ingin mengisi nilainya, kita bisa klik tombol KD-nya. Misalkan pertama kita isi tombol KD 3.1, lalu kita isikan nilainya 90, 80 misalkan seperti ini. Lalu kita simpan. Oke, berhasil ya. Terus kita kembali, lalu nah ini sudah muncul. Kita kembali lagi, kita lihat di bagian formatif harian. Nah, formatif harian ini ada dua option ataupun ada dua opsi, bisa kita isikan manual nilainya ataupun bisa dengan menggunakan aplikasi CBT kita, itu formatif online. Untuk mengisi nilainya kita bisa klik tombol KD-nya lalu isikan nilainya. Kita bisa isi secara manual seperti ini, lalu simpan nilai ya, seperti itu. Kalau kita mau kita pelaksanaan formatif hariannya itu menggunakan format online, nanti kita bisa include datanya di sini. Nah, di sini datanya memang kosong ya, karena tidak ada hasil dari penilaian online-nya. Kalau misalkan sudah ada, nanti akan muncul di sini. Saat kita klik tombol update, dia akan muncul di sini nilainya. Nah, nanti kalau misalkan nilai itu mau dirubah, langsung dirubah di sini. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya kita masuk ke sumatif akhir. Ini sumatif akhirnya nanti pada pelaksanaan akhir semesternya. Jadi ini tidak membutuhkan aksi dari guru mata pelajaran, tapi nanti by aplikasinya sudah otomatis terisi. Oke, yang berikutnya di penilaian keterampilan. Kita bisa klik untuk melihat. Ya, di sini halaman pertama muncul pasti rekapannya. Terus kita lihat di tombol KD 4.1, isikan nilainya. Nah, misalkan seperti ini, lalu bisa klik simpan. Oke, berhasil ya, 80. Oke. Ini kita kembali, lalu di bagian penilaian sikap. Pertama kita harus membuat template-nya terlebih dahulu ya. Pembuatan template-nya nanti untuk penilaian sikap kita harus menyesuaikan dengan dimensi yang sudah ditetapkan. Ada 6 dimensi ya, dan 6 dimensi. Jadi kita pilih sub elemen mana saja yang akan dinilai untuk semester ini. Jadi kita tinggal checklist ini yang akan dinilai selama satu semester, lalu simpan template. Nah, itu yang pertama untuk dimensi beriman dan bertakwa. Berikutnya nanti juga sama di bagian dimensi 2 itu kebinekaan global, nanti dicentang aja lalu simpan template. Oke, selanjutnya nanti selanjutnya akan muncul tombol penilaian di sini. Oke, berikutnya kita bisa kembali, lalu kita lihat pada bagian proyek. Di sini ada tombol proyek, kita bisa klik untuk melihat proyeknya. Di sini sudah ada satu contoh ya, satu contoh proyek. Kalau kita mau nambah proyek, tinggal klik tambah proyek, pilih temanya, misalkan ini, terus judul proyeknya apa, judul kebinekaan ya, wujud kebersamaan dalam upacara keagamaan. Nah, seperti itu. Ini deskripsinya bisa proyek kedua untuk pada semester ini diharapkan
dan peserta dapat menyelesaikannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Misalkan ini deskripsi, kita bisa tambah. Oke, nah seperti ini. Berikutnya untuk lihat untuk edit datanya, kita bisa klik tombol edit. Untuk hapus datanya kita bisa klik tombol hapus. Untuk lihat datanya kita bisa lihat data. Nah, yang pertama kali muncul adalah template dari sub elemen yang akan dinilai ataupun sub elemen sebagai sasaran dari sebuah proyek itu. Untuk menambah sub elemennya kita bisa klik tombol tambah, lalu kita centang aja, misalkan ini kolaborasi juga masuk, terus ini juga misal percaya diri, misalkan kita bisa simpan sub elemennya ya, seperti itu. Nanti akan muncul template-templatenya di sini. Oke, selanjutnya masuk di bagian penilaiannya, kita bisa klik tombol penilaian. Ini sudah ada contoh beberapa yang sudah diisi. Nanti kalau mau ngisinya tinggal klik tombol ini di bagian atas, lalu kita pilih hasil dari penilaiannya, itu kita masukkan di sini ya. Lalu kita klik tombol update. Nah, munculnya seperti ini. Kalau mau ngubah tinggal klik lagi, lalu kita ubah, misalkan iya, klik tombol update. Nah, seperti itu. Dan proyeknya sudah. Nanti untuk wali kelasnya selanjutnya dapat melakukan print out datanya. Oke, sini riwayat wali kelas. Karena teman kita Fatimah Sulaiman SAG ini tidak pernah ada riwayat menjadi wali kelas, makanya di sini. Oh ya, masih satu lagi yang belum dijelaskan tadi di bagian formatif online. Nah, di bagian formatif online ini saat kita klik nanti kosong. Pertama kita bisa tambah penilaian dulu, kita pilih AD-nya, lalu judul penilaiannya apa, misalkan tes 1, jumlah soalnya 10, tanggal pelaksanaan misalkan hari ini juga, waktu pelaksanaan 1 jam 30 menit misalkan, acak soal acak, lalu kita simpan. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan soal terlebih dahulu. Soalnya di sini ada daftar soal dan tambah soal. Kita bisa klik tambah soal, lalu kita pilih misalkan gambar ya. Nanti kita tunggu dia loading dulu. Yang ini ya, grafik. Nah, satu lagi teman-teman, kalau kemarin gitu kan soal gambar kita harus kecilkan sampai segini ya, segini. Nanti kelihatan di bagian peserta didiknya itu terlalu kecil. Jadi kalau sekarang kita bisa gedein, misalkan seperti ini ya, gedein misalkan seperti ini ya. Lalu di sini isikan jawabannya, misalkan 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, misalkan seperti ini jawabannya, misalkan D. Nah, kita submit ya, seperti ini ya. Untuk ubahnya bisa klik ubah, untuk hapusnya bisa klik hapus. Oke, seperti itu. Misalkan kita kasih contoh satu soal aja terlebih dahulu ya. Ini untuk kelas IBB 1 ya. Lalu selanjutnya kita bisa klik tombol detail, lalu di sini asesmen sedang tidak aktif. Untuk melakukan aktivasinya kita bisa klik yakin akan mengaktifkan asesmen ini, kita bisa submit ya, asesmen sedang aktif. Nanti peserta didik yang login akan muncul di sini.
Oke, kita lihat ya di bagian peserta didiknya. Sebelumnya saya bisa izinkan saya untuk mengambilkan user. Oke, baik teman-teman, untuk peserta didiknya kalau mau mengikuti PH ataupun asesmen, kita bisa masuk di Siakap ya. Lalu kita masukkan username dan password mereka, lalu kita bisa klik tombol login. Hasil save aja ya. Di sini satu anak Abdul Aziz ya. Untuk PH nya kita bisa klik di tombol PH, dia akan muncul nih di sini. Jumlah soal 10 pendidikan agama Islam, kita bisa klik tombol ikuti ya. Nah, mulai kerjakan. Nah, ini tampilannya akan mengikuti ya, akan mengikuti dari ukuran perangkat kita. Nah, misalkan menggunakan Android, nanti mungkin lebih kurang seperti ini, jadi dia ngikuti, nggak kayak kemarin ya. Oke, misalkan jawabannya D tadi, kita bisa klik tombol akhiri ujian, tombol selesai ya. Nanti bisa lihat nilainya 100 ya, 100. Oke, kita ini bisa log out di sini, lihat nilainya sudah 100, tidak bisa mengikuti lagi. Selanjutnya kita lihat di bagian guru pelajarannya, di sini juga sudah 100. Kalau mau melakukan reset, tinggal klik tombol reset lalu klik OK. Nah, bagaimana dengan nilainya ini? Masuk ke pembelajaran, nanti di bagian penilaian formatif harian, lalu KD 3.1. Nah, di sini kita bisa klik tombol include data 100, lalu kita klik update. Dan nilainya sudah 100. Kita lihat nilainya 100. Nah, jadi di bagian formatif online-nya ini, teman-teman misalkan KD 3.1 pelaksanaan PN-nya lebih dari 1 kali, maka bisa tambahkan lagi KD 3.1 gitu ya. Selanjutnya misalkan berikutnya judul nilainya tes kedua misalkan. Nah, nanti sebelum masuk di bagian pembelajaran penilaian formatif harian ini, nanti dia akan kita include data, dia akan dengan sendirinya dia menghitung dari sekian banyak penilaian asesmen pada KD 3.1 itu, nilainya jadinya hitungan rata-ratanya berapa. Nanti yang udah masuk di sini adalah nilai rata-ratanya dari asesmen harian per KD-nya. Nah, seperti itu. Saya rasa seperti itu ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.